Salam Guru Penggerak. Kembali lagi bersama saya Yohanes Setianugroho SPD GR, calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan aksi nyata tentang modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama melakukan perubahan mindset di kelas, dihadapkan dengan gaya belajar dan karakteristik anak yang beraneka ragam pada awalnya, sehingga kebutuhan diferensiasi anak sempat saya abaikan dan tidak terfasilitasi, sehingga anak kurang termotivasi dalam belajar. Ditambah lagi dengan gaya mengajar saya yang masih sangat konvensional, sehingga anak kurang eksplor kompetensinya, performanya, kurang mandiri belajar, dan semangat dalam belajar. Saya banyak belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara dari rekan sejawat, penggerak, sekolah penggerak, dan seri berbagi di yayasan, dan rekan sejawat di sekolah tentunya. Menurut Ki Hajar Dewantara, sangat penting guru memberikan didikan yang menuntun dibandingkan hanya fokus mengajar teori saja. Guru sangat penting memberikan teladan yang baik kepada muridnya. Dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya pun merefleksikan diri saya untuk merubah mindset saya dalam model pembelajaran yang berpihak dan berpusat kepada murid, dengan menerapkan nilai kolaboratif, mandiri, kreatif, dan percaya diri. Siap aksi nyata praktik baik. Dalam melakukan tahapan aksi nyata yang pertama saya lakukan dalam pembelajaran diferensiasi ini, saya melakukan koordinasi terhadap rekan sejawat dan melakukan sharing berbagi praktik baik terhadap kepala sekolah, bersama guru mata pelajaran yang lain, dan pastinya juga terhadap guru mata pelajaran IPS di yayasan. Adapun pelaksanaan pembelajaran dalam aksi nyata yang saya lakukan, awalan dengan doa supaya mereka dapat meningkatkan spiritualitas mereka dan karakter mereka. Setelah melakukan pembelajaran diawali dengan doa, saya menyempatkan untuk menyampaikan dimensi karakter supaya mereka paham karakter yang harus mereka dapatkan pada hari pembelajaran ini. Setelah itu saya melakukan pemantik pembelajaran untuk mengawali keaktifan mereka dalam pembelajaran, sehingga ada feedback, ada keaktifan antara guru dan peserta didik. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada peserta didik, sehingga anak paham dalam belajar pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tidak terlalu sulit, hanya memahami konsep yang akan saya lakukan terhadap pembelajaran diferensiasi tersebut. Kemudian adapun saya langsung masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran. Di sini saya melatih anak-anak dalam kegiatan pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran keaktifan mereka. Didik yang lainnya, sehingga yang diharapkan dan jalinnya suatu kebermanfaatan assessment pelajaran
belajar digital, dan di sini masing-masing. Selanjutnya di akhir saya tak lupa jadi sangat bermanfaat sejauh mana mereka memahami materi yang disampaikan dan perasaan mereka terhadap materi yang sudah tersampaikan, sehingga diharapkan dari refleksi ini dapat saya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Guru melakukan refleksi secara konsisten. Refleksi dilakukan secara lisan ataupun non-lisan lewat media digital atau sticky note. Nah, akan tetapi pada kenyataannya, aksi nyata ini saya masih memiliki tantangan. Adapun tantangannya, yang pertama, siswa masih bingung dalam menentukan minat dan produk. Kemudian yang kedua, siswa masih kurang berpikir kritis. Dan yang ketiga, siswa masih kurang dalam kreativitasnya. Saya tidak berhenti di situ saja, saya harus memecahkan solusi. Akhirnya saya dengan sharing rekan sejawat dan bersama anak-anak juga mendengarkan refleksi dari mereka, saya menemukan solusi yang pertama dalam hal minat bakat, dan saya harus konsisten dalam melakukan diagnose gaya belajar mereka dengan baik, sehingga saya dapat memetakan gaya belajar mereka dengan minat bakat mereka masing-masing. Yang kedua, meningkatkan literasi dan tantangan. Saya harus memacu mereka untuk literasi digital maupun literasi konvensional yang ada di buku. Dan yang ketiga, saya bersama guru-guru yang lain juga dan orang tua dan siswa harus berkolaborasi sehingga saya mampu memberikan mereka semangat belajar yang baik. Nah, adapun yang saya lakukan selanjutnya, saya meminta testimoni pembelajaran dari Bapak Budi Rahman Setiawan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Adapun testimoninya, dan saya juga melakukan testimoni kepada peserta didik, yaitu Gabriel Trunajaya dan Kiara Satyaputra. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Trunajaya dari kelas 7B SMP Sudarso Garut. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan testimoni pembelajaran yang telah saya lakukan bersama Bapak Tio. Sebelumnya, pembelajaran yang terakhir kali saya pelajari yaitu mengenai sejarah kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Mataram kuno. Selama saya belajar dengan Pak Tio, saya sangatlah senang dikarenakan Pak Tio mengajar sesuai dengan kriteria saya, seperti bermain kuisis, membuat produk, dan menjelaskan materi pembelajaran dengan sangat baik. Tentunya hal itu sangatlah penting ya bagi kita semuanya teman-teman, dikarenakan pelajaran yang dilakukan Pak Tio ini sangatlah menyenangkan dan tidak membosankan. Contohnya tadi seperti bermain kuisis. Bermain kuisis ini sangatlah membantu kita dalam berkolaborasi, membantu kita dalam kepercayaan diri kita, dikarenakan kan kita bermain kuisis untuk mendapatkan nilai ya teman-teman, dan juga untuk melatih keterampilan kita dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh Pak Tio. Dan juga dalam membuat produk, kita semua juga sangatlah bermanfaat dikarenakan melatih kreativitas dari setiap teman-teman kita semuanya, melatih kepercayaan diri kita, kolaborasi dari diri kita setiap masing-masing anak, dan juga masih banyak lainnya.
Itulah tadi teman-teman hasil dari testimoni yang telah saya lakukan bersama Pak Tio selama pembelajaran IPS ini. Sekian dan terima kasih. Dan juga untuk Pak Tio selalu semangat mengajarnya dan pantang menyerah. Dadah. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kiara Setia Putra dari kelas 7B SMP Yusra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan testimoni MC. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni pembelajaran kepada Pak Tio. Nah, dalam pembelajaran IPS, materi yang paling terakhir kita belajar yaitu tentang peninggalan kerajaan Hindia. Nah, dalam pembelajaran tersebut kami disuruh untuk membuat diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk tersebut kami dibolehkan untuk membuat candi, prasasti, ataupun melukis. Dan saya memilih untuk membuat candi. Dan candi yang saya pilih yaitu candi yang berasal dari kerajaan Majapahit. Dan pelajaran IPS juga itu sangat menyenangkan dan tidak membosankan, dikarenakan Pak Tio memberikan kita kuisis digital yang menggunakan HP. Dalam kuisis digital tersebut kami diajarkan agar kami mengerti tentang teori-teori yang akan kita pelajari dalam materi tersebut. Pak Tio juga mengajarkannya dengan sangat menyenangkan dan tidak membosankan, seperti cara belajarnya itu baik. Dan sekian testimoni dari saya, dan untuk Pak Tio semangat terus dan jangan menyerah. Terima kasih. Berikut adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut.